Bayu adalah pemuda miskin dari desa kecil yang datang ke Jakarta hanya dengan satu tas lusuh dan tekad bertahan hidup. Ia melamar kerja sebagai office boy di perusahaan besar milik seorang CEO ternama. Bayu dikenal pendiam, jujur, sopan, dan memiliki empati tinggi, meski hidupnya penuh keterbatasan. Perusahaan itu dipimpin oleh Tasya, seorang CEO janda cantik, cerdas, perfeksionis, dan dingin. Setelah ditinggal suaminya meninggal 5 tahun lalu, Tasya menutup hatinya. Ia terbiasa melihat manusia dari jabatan dan hasil, bukan dari ketulusan. Hari pertama Bayu bekerja, tak ada yang istimewa, hingga sebuah sikap sederhana mengubah segalanya. Saat semua orang sibuk mengejar atasan, Bayu justru diam-diam membantu Tasya yang kelelahan, menyiapkan minuman hangat tanpa diminta, dan berkata dengan tulus, "Ibu kelihatan capek. Semoga hari ini dimudahkan." Kalimat sederhana itu, yang tak pernah ia dengar selama bertahun-tahun, menembus dinding hati Tasya. Bukan karena Bayu tampan atau miskin, melainkan karena ia diperlakukan sebagai manusia, bukan CEO. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Hujan turun sejak subuh di Jakarta hari itu. Bukan hujan deras yang menggila, melainkan gerimis panjang yang seolah tak berniat berhenti, seperti kesedihan yang dipendam terlalu lama. Di bawah atap halte bus yang sudah kusam, seorang pemuda berdiri sambil memeluk tas lusuh berwarna coklat tua. Resletingnya sudah tak mulus, sudut-sudutnya mengelupas, dan di salah satu sisi terdapat jahitan kasar, bekas robekan lama yang dijahit sendiri dengan benang seadanya. Pemuda itu bernama Bayu. Usianya 27 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua. Bukan karena keriput, melainkan karena hidup yang terlalu cepat memaksanya dewasa. Matanya cekung, bahunya sedikit membungkuk, dan pakaiannya, kemeja putih yang sudah tak lagi putih sempurna, basah oleh hujan yang menembus kain tipis. Bayu baru saja tiba di Jakarta, kota yang katanya memberi harapan bagi siapa saja yang berani bermimpi. Kota yang katanya adil, asal kau kuat, asal kau pintar, asal kau punya orang dalam. Bayu tidak punya semua itu. Ia datang sendirian. Tak ada keluarga yang mengantar. Tak ada teman yang menunggu. Tak ada pelukan perpisahan atau doa yang diucapkan dengan lantang. Orang tuanya telah lama meninggal. Desanya terlalu jauh dan terlalu miskin untuk memberinya pilihan selain pergi. Dan pagi itu, Jakarta menyambutnya dengan dingin. Bayu mengangkat wajahnya perlahan, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti raksasa tak berperasaan. Kaca-kaca besar memantulkan langit abu-abu, seolah kota itu sendiri menatap balik dirinya. Dingin, menilai, dan tak peduli. Dalam genggaman tangannya, ada secari kertas yang sudah lecek. Alamat sebuah perusahaan besar tertulis di sana. Perusahaan itu terkenal. Namanya sering muncul di berita bisnis. Gedungnya berdiri megah di kawasan elit, dengan logo besar yang menyala terang bahkan di hari mendung. Bayu menelan ludah. Ia tahu, melangkahkan kaki ke sana berarti memasuki dunia yang sama sekali bukan miliknya. Dunia orang-orang berjas rapi, sepatu mengkilap, dan kartu identitas mahal. Dunia di mana satu kesalahan kecil bisa membuatnya langsung disingkirkan. Namun ia tak punya pilihan. Jika hari ini ia gagal, maka ia tak tahu harus tidur di mana malam nanti. Bus terakhir berhenti. Bayu naik, duduk di bangku paling belakang, memeluk tasnya seperti benda paling berharga yang ia miliki. Padahal isi tas itu sederhana. 2 setel pakaian, sebuah dompet tipis, botol minum kosong, dan foto lama orang tuanya yang sudah menguning. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang jauh. Ia teringat sawah di desanya. Teringat ibunya yang selalu bangun paling pagi untuk menanak nasi, meski kadang hanya cukup untuk sekali makan. Teringat ayahnya yang pulang dengan badan pegal, tangan kasar, tapi masih sempat mengusap kepala Bayu sambil berkata, "Kalau hidup berat, jangan mengeluh. Tunduk sebentar, tapi jangan pernah menyerah." Kata-kata itu terngiang jelas di kepalanya.
Bus berhenti di halte dekat gedung tujuan. Bayu turun, menatap gedung pencakar langit yang kini berdiri tepat di depannya. Ia mendongak. Gedung itu terlalu tinggi, terlalu megah, terlalu jauh dari dunianya. Di depan pintu utama, 2 satpam berdiri tegak. Seragam mereka rapi, sepatu hitam mengkilap, dan tatapan mereka tajam. Mereka tampak lebih berwibawa, lebih percaya diri, bahkan lebih layak berada di sana dibanding Bayu. Bayu merapikan bajunya, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah. Setiap langkah terasa berat. Sepatunya sedikit kebesaran, sepatu bekas yang ia beli murah di pasar loak. Bunyi langkahnya tenggelam oleh lantai marmer yang dingin dan licin. Satpam pertama menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Keperluan?" tanyanya singkat. Bayu menunduk sedikit. "Saya mau melamar kerja, Pak." "Bagian apa?" Bayu ragu sesaat, lalu menjawab pelan tapi tegas. "Office boy." Satpam itu terdiam sejenak. Tatapannya berubah. Bukan marah, bukan ramah. Lebih seperti menilai, apakah pemuda di depannya cukup pantas untuk sekadar masuk. Akhirnya, ia mengangguk kecil. "Lewat sana. Isi buku tamu." Bayu mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu masuk. Di dalam, udara terasa berbeda. Dingin oleh pendingin ruangan, wangi oleh parfum mahal yang tertinggal di udara. Karyawan lalu lalang dengan langkah cepat, berbicara di ponsel, tertawa kecil, atau menatap layar laptop. Tak satu pun menoleh ke arah Bayu. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Bayu berdiri canggung di sudut ruangan, menggenggam map coklat tipis berisi surat lamaran yang ia tulis sendiri semalaman di kos murah. Tulisan tangannya rapi, tapi sederhana. Tak ada sertifikat mewah. Tak ada pengalaman kerja yang membanggakan. Hanya kejujuran. Di meja resepsionis, seorang wanita muda memandangnya sekilas. "Mau apa?" Bayu menelan ludah lagi. "Saya mau menyerahkan lamaran. Office boy." Wanita itu menunjuk sebuah kursi. "Tunggu." Bayu duduk, menunggu. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Beberapa pelamar lain datang, kebanyakan berpakaian rapi, membawa map tebal, wajah penuh percaya diri. Sebagian dipanggil. Sebagian pergi dengan wajah kecewa. Bayu tetap duduk. Ia mengamati sekeliling. Dinding putih bersih, lukisan abstrak mahal, lantai mengkilap. Semua terasa asing. Dalam hatinya, muncul rasa takut. Bagaimana jika ia ditolak? Bagaimana jika ia dianggap tak layak bahkan untuk pekerjaan paling rendah? Bagaimana jika hari ini menjadi hari ia menyerah? Tangannya gemetar pelan. Ia menggenggam foto orang tuanya di dalam tas, seolah mencari kekuatan. "Bu, Pak, doakan aku," bisiknya lirih. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Bayu berdiri tergesa, hampir menjatuhkan tasnya. Ia mengikuti seorang staf HR ke ruangan kecil. Pertanyaan yang diajukan sederhana. Pendidikan, asal, kesiapan bekerja. Tak ada senyum. Tak ada keramahan berlebihan. Saat ditanya apakah ia siap bekerja keras, Bayu menjawab tanpa ragu. "Saya siap melakukan apapun yang jujur, selama halal." Kalimat itu membuat staf HR menatapnya sejenak lebih lama. Beberapa menit kemudian, Bayu diminta menunggu lagi. Jantungnya berdebar tak karuan. Akhirnya, keputusan itu datang. Singkat, tanpa drama. "Kamu diterima. Mulai besok." Bayu terdiam. Ia hampir tak percaya. Dadanya terasa sesak, bukan oleh takut, melainkan oleh haru. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih banyak." Keluar dari gedung itu, hujan masih turun. Tapi bagi Bayu, langit terasa sedikit lebih terang. Ia menatap tas lusuhnya. 1 tas. 1 pekerjaan. 1 kesempatan.
Ia tak tahu apa yang menunggunya di dalam gedung itu. Tak tahu bahwa takdirnya akan bertaut dengan seorang CEO janda cantik bernama Tasha. Tak tahu bahwa sikap sederhananya kelak akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Yang Bayu tahu hari itu hanya satu. Ia telah melangkah. Dan ia tidak akan mundur. Pagi itu, lantai teratas gedung perusahaan sudah hidup bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Di balik dinding kaca tebal, Jakarta terlihat kecil. Lalu lintas seperti garis-garis bergerak tanpa suara, manusia seperti titik-titik yang tak punya wajah. Di ruangan paling ujung, seorang perempuan berdiri membelakangi pintu. Ia mengenakan blazer hitam dengan potongan sempurna. Rambutnya disanggul rapi tanpa satu helai pun berani keluar dari tempatnya. Posturnya tegak, bahunya lurus, dan tatapannya tajam menembus kaca seolah kota di bawah sana adalah papan catur yang sedang ia mainkan. Namanya Tasha. Usianya baru 30 tahun. Namun namanya sudah membuat banyak orang dua kali berpikir sebelum berbicara. Ia dikenal sebagai CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan itu, dan juga yang paling dingin. Cantik. Iya. Tapi kecantikannya bukan jenis yang mengundang orang untuk mendekat. Wajah Tasha selalu tenang, nyaris tanpa ekspresi. Bibirnya jarang tersenyum, dan jikapun tersenyum, itu selalu singkat, seperlunya, tanpa emosi berlebih. Matanya tajam, bukan mata yang mencari perhatian, melainkan mata yang terbiasa menilai, menghitung, dan memutuskan. Di kantor, banyak yang diam-diam mengaguminya. Lebih banyak lagi yang takut. Bu Tasha tidak pernah salah. Begitu bisik-bisik yang sering terdengar di lorong. Kalau beliau sudah bicara, jangan dibantah. Dekat-dekat CEO itu rasanya kayak berdiri di ruangan tanpa udara. Tasha tahu semua itu. Dan ia tidak peduli. Baginya, rasa takut adalah bentuk disiplin paling efektif. Rapat pagi dimulai tepat pukul 8. Tak 1 menit pun molor. Para direktur duduk rapi, membuka laptop, menyiapkan laporan. Begitu Tasha masuk, ruangan langsung sunyi. Tak ada sapaan hangat. Tak ada basa-basi. Mulai, katanya singkat. Presentasi berjalan cepat. Angka-angka, grafik, strategi. Tasha menyimak tanpa banyak bicara. Namun sekali ia mengangkat tangan, semua orang berhenti bicara. Ini target terlalu optimis, ujarnya datar. Atau terlalu malas? Tanyanya kemudian, tanpa nada tinggi. Tak ada yang berani menjawab. Ia menunjuk salah satu direktur. Koreksi. Kirim ulang sebelum jam makan siang. Nada suaranya tenang, dan justru itulah yang paling menakutkan. Bagi Tasha, pekerjaan adalah segalanya. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, dan hampir tak pernah mengambil cuti. Banyak yang mengira ia terobsesi dengan kekuasaan. Sebagian mengira ia terlalu ambisius. Namun tak seorang pun benar-benar tahu alasan sebenarnya. Tak seorang pun tahu bahwa setiap malam, ketika lampu kantor mulai redup dan gedung itu semakin sunyi, Tasha sering duduk sendiri di ruangannya, memandangi kursi kosong di hadapannya. Kursi yang dulu selalu terisi. 5 tahun lalu, ruangan itu berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Suaminya sering datang membawa kopi, tersenyum, lalu duduk di seberang meja sambil bercanda ringan. Kamu kerja terus. Nanti lupa caranya tertawa. Katanya dulu. Dan Tasha selalu menjawab, kalau aku berhenti, semuanya bisa runtuh. Ia tak pernah menyangka bahwa yang runtuh justru hidupnya. Kecelakaan itu datang tanpa peringatan. 1 malam hujan. 1 telepon dari rumah sakit. 1 kalimat yang mengubah segalanya. Maaf, kami sudah berusaha semampu kami. Sejak hari itu, Tasha berhenti menjadi perempuan yang sama. Ia berhenti menangis di depan orang lain. Berhenti mengeluh. Berhenti berharap. Di pemakaman, ia berdiri paling lama di depan nisan. Wajahnya kering. Air matanya seperti membeku di dalam dada. Bukan karena ia tidak sedih,
melainkan karena ia memutuskan untuk tidak lagi membiarkan perasaan menguasainya. Sejak saat itu, Tasya membangun tembok. Tembok yang tinggi, tebal, dan dingin. Ia menutup dirinya dari simpati, dari rasa kasihan, dari kedekatan yang tidak perlu. Ia tak ingin ada lagi yang masuk terlalu dalam, karena kehilangan rasanya terlalu mahal. Di dunia Tasya, perasaan adalah kelemahan. Dan kelemahan tidak punya tempat di puncak. Jam kerja berakhir, tapi Tasya masih duduk di ruangannya. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Dari lantai atas, semuanya terlihat indah dan jauh. Ia membuka laci meja. Di dalamnya, tersimpan sebuah cincin. Cincin sederhana, tanpa berlian besar. Cincin yang sudah lama tak ia kenakan. Tangannya berhenti sesaat di atas laci itu. Lalu ditutup kembali. Tidak sekarang, gumamnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya. Jangan lupa makan. Kamu bukan mesin. Tasya membaca pesan itu lama, tapi tak membalas. Ia menoleh ke cermin besar di dinding. Perempuan di sana terlihat sempurna, rapi, kuat, tak tergoyahkan. Namun jauh di dalam, Tasya tahu, ia sendirian. Keesokan harinya, Tasya berjalan melewati lorong kantor seperti biasa. Langkahnya cepat, fokus ke depan. Para karyawan menyingkir memberi jalan. Di sudut lorong, seorang office boy baru berdiri canggung, membawa alat pel. Bayu. Tasya melewatinya tanpa menoleh. Bagi Tasya, OB hanyalah bagian dari sistem, penting, tapi tak perlu diperhatikan secara personal. Namun entah mengapa, sesaat setelah melewati pemuda itu, Tasya merasakan sesuatu yang asing. Bukan perhatian. Bukan ketertarikan. Lebih seperti perasaan bahwa seseorang di belakangnya tidak memandangnya sebagai CEO. Bayu menunduk hormat. Tak ada tatapan kagum berlebihan. Tak ada rasa takut yang dibuat-buat. Hanya sopan. Tasya berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Ia tidak tahu mengapa hal kecil itu terasa mengganggu. Ia tidak tahu bahwa tembok yang ia bangun bertahun-tahun perlahan akan menemukan retaknya. Dan Tasya, CEO yang selama ini tak tersentuh, belum sadar bahwa hidupnya akan berubah, bukan oleh strategi besar, melainkan oleh ketulusan yang tak pernah ia cari. Jam dinding di ruang keamanan menunjukkan pukul 6 pagi ketika Bayu sudah berdiri di depan gedung perusahaan. Langit Jakarta masih gelap, lampu jalan belum sepenuhnya padam, dan udara pagi terasa lembab setelah hujan semalam. Ia datang lebih awal, bukan karena diminta, melainkan karena takut terlambat. Seragam office boy yang dikenakannya masih kaku, baru, tapi jelas kualitas paling murah. Kemeja biru muda itu sedikit kebesaran di bahu, sementara celananya terlalu panjang hingga harus ia lipat bagian dalamnya. Sepatunya masih sepatu lama, sudah kusam, tapi telah ia bersihkan semampunya. Bayu menarik napas dalam-dalam. Hari ini hari pertamanya bekerja. Hari yang seharusnya menjadi awal dari harapan. Namun sejak melangkah masuk, ia mulai merasakan sesuatu yang tak tertulis di aturan manapun. Ia tidak diharapkan untuk diperhatikan. Satpam hanya mengangguk singkat ketika ia menunjukkan kartu sementara. Tidak ramah, tidak juga kasar. Biasa saja, seperti melihat benda yang sudah menjadi bagian dari rutinitas. Di ruang pantry, seorang OB senior bernama Roni menatapnya sekilas. Anak baru? Tanyanya sambil mengaduk kopi. Iya, Bang, jawab Bayu cepat. Roni mengangguk tanpa senyum. Nanti ikut aku. Jangan banyak tanya. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya jelas. Kau di bawah. Tugas pertama Bayu adalah mengepel lorong lantai 3. Lorong panjang dengan lantai marmer mengkilap yang harus selalu bersih tanpa satupun noda air tertinggal. Bayu bekerja pelan tapi teliti. Setiap gerakan ia lakukan hati-hati. Takut salah. Baru setengah lorong, seorang karyawan wanita bersepatu hak tinggi melintas cepat. Tanpa sengaja, ia menginjak lantai yang masih basah. Mas,
Ini lantai licin, bentaknya kesal. Bayu refleks menunduk. Maaf, Bu. Saya lab lagi. Wanita itu mendengus. Kerja yang benar dong. Baru hari pertama sudah bikin repot. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Bayu berjongkok, mengelap ulang lantai dengan kain yang sudah mulai basah dan berat. Tangannya perih, tapi ia diam. Dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Ini biasa. Menjelang siang, tugas bertambah. Mengantar dokumen, membersihkan ruang rapat, mengisi ulang air minum, mengangkat galon. Beberapa karyawan memanggilnya tanpa menyebut nama. Hei, OB. Mas, bersihin ini sekarang. Kamu, ambilin kopi dong. Bayu selalu menjawab. Iya, Pak. Iya, Bu. Tak sekalipun ia membantah. Di ruang rapat besar, ia dimarahi karena salah menaruh kursi. Ini susunannya bukan begini, hardik seorang manajer. Bayu buru-buru memperbaiki. Maaf, Pak. Kalau kerja pakai otak, bentaknya lagi. Kata-kata itu menusuk, tapi Bayu menunduk lebih dalam. Ia tak membalas, tak membela diri. Baginya, melawan hanya akan memperpanjang masalah. Saat jam makan siang tiba, Bayu tidak langsung ke kantin. Ia menunggu sampai semua OB senior selesai. Saat ia akhirnya makan, nasi di kotaknya sudah dingin. Ia duduk di pojok pantry, sendirian. Beberapa OB lain bercanda di meja lain. Tertawa keras. Tak ada yang mengajaknya bicara. Bayu tak keberatan. Ia sudah terbiasa sendiri sejak lama. Ia mengunyah pelan sambil menatap lantai. Yang penting aku kerja, pikirnya. Yang penting aku bertahan. Sore hari, kelelahan mulai terasa. Bahunya pegal, punggungnya nyeri, telapak tangannya lecet. Namun pekerjaan belum selesai. Seorang staf memanggilnya dengan nada kesal. Mas, tong sampah di ruang direktur belum diganti. Bayu berlari kecil. Nafasnya terengah. Di lorong lantai atas, suasana berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Langkah kaki terasa lebih berat, bukan karena lantainya, melainkan karena aura tempat itu. Ia masuk ruang direktur, menunduk, dan bekerja cepat. Ia tak berani menatap terlalu lama. Ruangan itu terasa terlalu mewah untuknya. Keluar dari sana, ia hampir bertabrakan dengan beberapa karyawan senior. Pelan-pelan dong. OB Kok sembrono. Bayu kembali menunduk. Maaf. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika sebagian besar karyawan pulang. Namun Bayu masih ada di sana. Ia membersihkan sisa-sisa hari yang ditinggalkan orang-orang. Lorong demi lorong menjadi sunyi. Lampu sebagian dipadamkan. Suara AC menjadi satu-satunya teman. Bayu berhenti sejenak di depan jendela besar. Dari lantai itu, kota terlihat berkilau. Indah, tapi terasa jauh. Kakinya gemetar. Tangannya bergetar. Ia duduk sebentar di bangku kecil dekat pantry, memijat betisnya sendiri. Matanya menatap kosong. Bu, Pak, hari ini aku capek, tapi aku masih kuat. Ia teringat pesan ayahnya dulu, kalau orang merendahkanmu, jangan dibalas. Biarkan kerja kerasmu yang bicara. Bayu tersenyum tipis. Tak lama kemudian, ia dipanggil lagi. Ada ruang yang belum dibersihkan. Ia bangkit, menarik napas, dan kembali bekerja. Hari pertamanya berakhir tanpa pujian, tanpa ucapan selamat, tanpa satupun orang yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun Bayu tidak pulang dengan rasa marah. Ia pulang dengan rasa lelah, dan tekad yang diam-diam menguat. Karena ia tahu, bertahan hidup lebih penting daripada harga diri. Dan selama ia masih bisa berdiri, ia akan terus bekerja, meski tak ada yang peduli. Malam turun perlahan di gedung itu. Bukan malam yang riuh oleh tawa atau langkah tergesa, melainkan malam yang sunyi,
sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang masih terjaga ketika dunia lain sudah pulang. Lampu-lampu di beberapa lantai mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya temaram yang memantul di lantai marmer. Bayu masih di sana. Seragamnya sudah tak lagi rapi. Kerah kemejanya sedikit kusut, lengannya digulung sampai siku, dan wajahnya terlihat lelah. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 10 malam. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah harus ia paksa. Namun pekerjaannya belum selesai. Ia mendorong troli kecil berisi alat kebersihan, menyusuri lorong lantai atas, lantai yang jarang ia datangi kecuali jika diminta. Di lantai ini, suasana selalu berbeda. Lebih hening, lebih dingin, dan entah mengapa, terasa menekan. Saat melewati ruang kerja CEO, langkah Bayu melambat. Pintu kaca itu tidak tertutup rapat. Di dalam, lampu meja menyala redup. Bayu bisa melihat sosok perempuan duduk di balik meja besar, sendirian. Bahunya tegak, tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tasha. Bayu mengenalinya meski belum pernah berbicara langsung. Semua orang tahu siapa dia. CEO termuda. Pemimpin dingin. Perempuan yang tak pernah menunjukkan kelemahan. Namun yang Bayu lihat malam itu, bukan sosok yang biasa dibicarakan orang. Wajah Tasha terlihat pucat. Rambutnya masih rapi, tapi mata itu kosong. Tatapannya menembus layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Tangannya berhenti di atas keyboard, seolah lupa apa yang ingin ia ketik. Bayu berdiri terpaku. Ada dorongan untuk segera pergi. Ia tahu posisinya. Ia tahu batasnya. Seorang OB tidak seharusnya memperhatikan hal-hal seperti ini. Namun sesuatu di dada Bayu menahan langkahnya. Ia teringat ibunya. Dulu, setiap kali ibunya duduk diam terlalu lama setelah seharian bekerja di sawah, Bayu kecil akan mendekat dan menyodorkan segelas air hangat. Tanpa kata-kata besar. Tanpa alasan. Hanya karena ibunya terlihat lelah. Bayu menelan ludah. Ia melirik ke sekeliling. Lorong kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia melangkah pelan ke pantry kecil di lantai itu. Tangannya bergerak hampir otomatis, seperti kebiasaan lama yang muncul kembali. Ia memanaskan air, menyiapkan cangkir, memilih minuman hangat yang paling sederhana. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ragu. Berkali-kali ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku melanggar batas? Apakah ini akan membuat masalah? Namun bayangan wajah Tasha yang kosong itu kembali terlintas. Bayu menghela napas panjang. Ia membawa cangkir itu dengan kedua tangan, berjalan pelan menuju ruang kerja CEO. Setiap langkah terasa seperti ujian. Detak jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu sedikit. Cukup untuk menyelipkan tubuhnya. Tasha masih menatap layar. Sepertinya ia bahkan tak menyadari ada orang lain di ruangan itu. Bayu melangkah masuk perlahan, menjaga agar langkahnya nyaris tak bersuara. Ia meletakkan cangkir itu di sudut meja, jauh dari laptop dan berkas-berkas penting. Lalu ia berkata pelan. Suaranya rendah, sopan, tanpa keberanian berlebih. Ibu kelihatan capek. Semoga hari ini dimudahkan. Tak ada nada menggoda. Tak ada maksud lain. Hanya satu kalimat sederhana. Tasha membeku. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Dadanya naik turun perlahan. Untuk beberapa detik, ia tak bergerak, seolah kata-kata itu baru saja membekukan waktu. Tak ada yang memanggilnya, "Ibu," dengan nada seperti itu. Tak ada yang memperhatikan kelelahan di wajahnya. Tak ada yang peduli tanpa tujuan. Selama bertahun-tahun, orang-orang datang dengan kepentingan, dengan laporan, dengan permintaan, dengan pujian palsu. Namun kalimat itu datang tanpa permintaan apapun. Tasha menoleh perlahan. Bayu sudah berdiri tegak,
menunduk sopan, siap pergi. Tak ada tatapan berharap. Tak ada senyum memaksa. Seolah setelah menyampaikan kalimat itu, tugasnya selesai. Mas, suara Tasya terdengar. Lebih pelan dari biasanya. Bayu terkejut. Ia berhenti, menoleh sedikit, tapi tetap menunduk. Iya, Bu. Tasya menatap cangkir di mejanya. Asap tipis masih mengepul pelan. Hang, nyata. Sudah berapa lama tak ada orang yang memperhatikannya seperti ini? Siapa namamu? Tanyanya. Bayu, Bu. Satu kata. Sederhana. Tasya mengangguk kecil. Tak berkata apa-apa lagi. Bayu menunggu sejenak, lalu membungkuk ringan. Permisi, Bu. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar keras. Begitu pintu tertutup, ia menghela napas panjang, seolah baru saja keluar dari air dalam. Di lorong, Bayu bersandar sebentar ke dinding. Kenapa aku lakukan itu? Gumamnya lirih. Ia takut. Takut dianggap sok perhatian. Takut dimarahi. Namun entah mengapa, ia tak menyesal. Sementara itu, Tasya masih duduk di tempatnya. Tangannya perlahan meraih cangkir itu. Hangatnya menjalar ke telapak tangan. Ia menyesap sedikit. Rasanya biasa saja, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk standar hidupnya. Namun dadanya terasa aneh. Ada sesuatu yang bergetar. Sesuatu yang lama terkubur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Tasya menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia sangat lelah. Bukan hanya fisik, tapi hati. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup. Nama itu terngiang pelan di kepalanya. Bayu. Tak ada apa-apa yang istimewa dari pemuda itu. Bukan jabatannya. Bukan penampilannya. Bukan kata-katanya. Namun justru karena itulah, sikap kecil itu terasa begitu besar. Di malam sunyi itu, tanpa disadari siapapun, sebuah tembok tinggi di hati Tasya mengalami retakan pertamanya. Dan Bayu, tanpa tahu apa-apa, baru saja melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Pagi itu, Tasya berdiri di depan cermin ruang gantinya lebih lama dari biasanya. Bukan karena ia ragu dengan penampilannya, ia tak pernah ragu soal itu. Blazer abu-abu muda yang dikenakannya jatuh sempurna di bahu, rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Semua seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Tatapan di matanya tak lagi setajam kemarin. Ia teringat malam sebelumnya. Bukan rapat. Bukan angka-angka. Bukan strategi bisnis. Melainkan secangkir minuman hangat. Dan satu kalimat sederhana. Ibu kelihatan capek. Semoga hari ini dimudahkan. Kalimat itu seharusnya tak berarti apa-apa. Terlalu biasa. Terlalu sederhana. Bahkan nyaris tak pantas disimpan dalam ingatan seorang CEO yang hidupnya penuh keputusan besar. Namun entah mengapa, kalimat itu tinggal. Tasya menghela napas pelan, lalu melangkah keluar dari ruangannya. Lorong kantor mulai ramai. Karyawan berdatangan, langkah cepat, wajah serius. Sebagian menyapa dengan senyum sopan yang sudah terlatih. Selamat pagi, Bu Tasya. Pagi, jawabnya singkat. Semuanya terasa sama, hingga pandangannya menangkap sosok di ujung lorong. Seorang office boy sedang mendorong troli kebersihan. Gerakannya pelan tapi rapi. Ia berhenti sejenak untuk merapikan karpet yang sedikit terlipat, memastikan sudutnya lurus sebelum melanjutkan pekerjaan. Bayu. Tasya memperlambat langkahnya tanpa sadar. Ia memperhatikan dari kejauhan. Bayu tak tahu dirinya sedang diamati. Pemuda itu bekerja dalam diam, tanpa mengeluh, tanpa mencari perhatian. Ketika seorang karyawan lewat dan hampir menyenggol troli, Bayu segera menariknya sedikit sambil menunduk sopan. Maaf, Bu. Nada suaranya tulus. Bukan nada dibuat-buat. Tasya berhenti. Selama ini, ia terbiasa melihat orang-orang yang berubah sikap saat melihatnya. Bahu ditegakkan.
Senyum dipasang. Nada suara dilunakan atau justru dilebihkan. Semua ingin terlihat baik di matanya. Namun Bayu tidak berubah. Ia tak berdiri lebih tegak, tak memperbaiki ekspresi, tak menunjukkan rasa takut berlebihan. Ia hanya bekerja. Dan untuk pertama kalinya, Tasya bertanya dalam hati, sejak kapan aku memperhatikan office boy? Sepanjang hari itu, perhatian Tasya terusik oleh hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Saat rapat siang, ia keluar ruangan dan melihat Bayu berdiri di sudut, menunggu hingga semua eksekutif lewat sebelum ia mengepel lantai. Bukan karena diperintah, melainkan karena ia tak ingin mengganggu. Di pantry, Bayu menyiapkan ulang air minum yang hampir habis, lalu membersihkan meja yang tak ia gunakan. Ia melakukan semuanya dengan tenang, seolah tak ada yang perlu dipuji. Tasya memperhatikan dan merasa asing. Di ruang rapat lain, seorang direktur memuji presentasinya berlebihan. Keputusan Ibu Tasya benar-benar visioner. Tanpa ibu, perusahaan ini tak akan sampai sejauh ini. Biasanya, pujian seperti itu tak ia pikirkan. Baginya, itu hanya formalitas. Tapi hari itu, kata-kata itu terdengar kosong. Ia hanya mengangguk singkat. Karena di kepalanya, terngiang satu kalimat lain. Kalimat yang tak memuji, tak menyanjung, tak meminta apapun. Semoga hari ini dimudahkan. Sore menjelang. Tasya duduk di ruangannya, menandatangani dokumen. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya melayang. Ia teringat wajah Bayu semalam, cara pemuda itu menunduk sopan, meletakkan cangkir, lalu pergi tanpa menunggu reaksi. Tak ada maksud tersembunyi, tak ada agenda. Dan justru karena itulah, itu terasa hangat. Selama bertahun-tahun, Tasya hidup di tengah orang-orang yang berbicara dengan maksud. Setiap kata memiliki tujuan. Setiap perhatian punya harga. Ia lupa bagaimana rasanya diperlakukan tanpa kepentingan. Malam itu, Tasya pulang sedikit lebih lambat. Ia berjalan keluar dari lift dan melihat Bayu sedang mengikat kantong sampah besar. Keringat tampak di pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Bayu melihat Tasya dan refleks menepi. "Permisi, Bu." Tasya mengangguk. Langkahnya melambat. Ia ingin bertanya sesuatu, namun tak tahu apa. Akhirnya ia berkata, "Kamu lembur terus?" Bayu tampak terkejut. "Iya, Bu. Jadwal saya." "Capek?" tanya Tasya, tanpa nada menguji. Bayu tersenyum kecil. "Sedikit, Bu. Tapi nggak apa-apa." Jawaban itu sederhana, jujur, tanpa keluhan. Tasya menatapnya sejenak lebih lama dari yang seharusnya. "Pastikan kamu istirahat," katanya akhirnya. Bayu menunduk. "Iya, Bu. Terima kasih." Kalimat itu kembali terdengar di telinga Tasya. Terima kasih. Bukan karena jabatan. Bukan karena kuasa. Melainkan karena perhatian kecil. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Tasya terdiam. Lampu-lampu kota berlalu di luar jendela. Tapi pikirannya penuh. Ia heran pada dirinya sendiri. Mengapa sikap sederhana seorang OB terasa lebih nyata daripada pujian para pejabat yang berpakaian mahal? Mengapa perhatian kecil tanpa kata manis justru membuat dadanya terasa hangat? Ia teringat suaminya. Dulu, suaminya tak pernah memujinya berlebihan. Ia hanya berkata, "Kamu capek, aku bikinin teh." Dan Tasya selalu tersenyum saat itu. Malam itu, Tasya menyadari sesuatu yang selama ini ia sangkal. Ia merindukan ketulusan. Ia merindukan perhatian yang tak menuntut balasan. Ia merindukan diperlakukan sebagai manusia, bukan simbol kekuasaan. Dan tanpa ia sadari, pemuda bernama Bayu perlahan hadir di pikirannya. Bukan sebagai office boy, melainkan sebagai seseorang yang melihatnya apa adanya. Perhatian Tasya mulai berubah. Diam-diam. Tanpa ia rencanakan. Dan dari perubahan kecil itulah, takdir mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan.
Pagi itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Bayu datang lebih awal, mengganti seragamnya di ruang kecil belakang pantry, lalu mulai bekerja tanpa banyak bicara. Ia menyapu lorong, mengecek tong sampah, dan memastikan setiap sudut terlihat bersih sebelum jam kantor benar-benar dimulai. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling menyakitkan sejak ia menginjakan kaki di gedung itu. Menjelang siang, suasana kantor mendadak berubah tegang. Beberapa staf terlihat mondar-mandir dengan wajah cemas. Telepon berdering lebih sering dari biasanya. Bisik-bisik terdengar di lorong. Dokumen tender hilang. Yang buat rapat direksi sore ini? Iya, itu yang nilainya miliaran. Bayu tidak terlalu memahami detailnya. Ia hanya tahu satu hal, jika dokumen penting hilang, seseorang pasti akan disalahkan. Dan di kantor sebesar itu, orang paling mudah disalahkan adalah yang paling rendah posisinya. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari ruang administrasi. Mana OB yang tadi pagi bersih-bersih di sini? Bayu yang sedang mengepel lorong terkejut. Ia menoleh. Seorang staf menunjuk ke arahnya. Kamu, sini. Langkah Bayu melambat saat ia mendekat. Dadanya berdebar tak nyaman. Beberapa karyawan mulai berkumpul. Rasa ingin tahu bercampur dengan ekspresi sinis. Ada apa, Pak? Tanya Bayu pelan. Seorang manajer bernama Arif berdiri dengan wajah merah padam. Di tangannya, map kosong yang terlihat kusut. Ini, katanya sambil mengangkat map itu tinggi-tinggi. Dokumen penting perusahaan. Tadi pagi ada di meja ini. Sekarang hilang. Bayu menelan ludah. Saya cuma bersih-bersih. Pak, saya nggak pegang apa-apa selain tong sampah. Jangan bohong. Bentak Arif. OB itu tugasnya apa? Bersih-bersih. Bisa saja kamu buang tanpa lihat isinya. Beberapa orang mengangguk-angguk. Ada yang berbisik. Ada yang memandang Bayu dengan tatapan meremehkan. Makanya kalau terima OB jangan sembarangan. Lihat aja penampilannya. Orang desa pasti nggak ngerti dokumen. Setiap kalimat seperti pukulan. Bayu berdiri di tengah kerumunan. Tangannya mengepal pelan, tapi ia memaksa dirinya tetap menunduk. Jantungnya berdetak keras. Telinganya panas. Saya nggak buang apa-apa, Pak, ucapnya lirih. Saya yakin. Arif tertawa sinis. Yakin? Kamu mau tanggung jawab kalau ini bikin perusahaan rugi miliaran? Bayu terdiam. Bagaimana ia bisa menjawab itu? Bagaimana seorang OB miskin bisa membela diri di hadapan orang-orang berjas mahal? Kita laporkan ke HR. Lanjut Arif dingin. Kalau perlu, pecat hari ini juga. Kata pecat menggantung di udara. Bayu merasa lututnya melemas. Pekerjaan ini satu-satunya pegangan hidupnya. Tanpa ini, ia tak tahu harus kemana. Jakarta tidak ramah pada orang yang jatuh tanpa pegangan. Namun ia tetap diam. Bukan karena ia bersalah. Melainkan karena ia tahu, suara orang seperti dirinya jarang didengar. Kerumunan semakin besar. Beberapa staf menonton seperti menonton drama. Tak ada yang membela. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Hingga langkah sepatu terdengar dari ujung lorong. Langkah yang tegas, terukur, dan membuat semua orang refleks menoleh. Tasha. CEO itu berjalan mendekat dengan wajah tenang, namun sorot matanya tajam. Ia berhenti tepat di tengah kerumunan. Ada apa ini? Tanyanya singkat. Ruangan mendadak sunyi. Arif segera melangkah maju. Bu Tasha, OB ini diduga membuang dokumen tender penting. Tasha menoleh ke Bayu. Bayu menunduk lebih dalam. Tenggorokannya tercekat. Dadanya sesak. Ia takut mengangkat wajah, takut melihat kekecewaan, atau lebih buruk, penghakiman. Kamu membuangnya? Tanya Tasha. Nada suaranya datar. Bukan marah. Bukan lembut. Bayu menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya tidak menyentuh dokumen apapun.
lanjutnya jujur. Saya hanya bersih-bersih. Arif mendengus. Bu, dia OB. Mana mungkin dia ngerti mana dokumen penting mana sampah. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tamparan. Tasya menoleh perlahan ke Arif. Apakah kamu melihat dia membuangnya? Tanyanya. Arif terdiam. Tidak langsung. Bu. Tapi. Apakah ada bukti? Potong Tasya. Suasana semakin tegang. Arif menggeleng. Ragu. Belum, Bu. Tasya menghela napas pelan. Lalu ia menatap seluruh kerumunan. Di perusahaan ini, katanya tegas, kita tidak menghukum berdasarkan asumsi. Ia melangkah mendekati Bayu. Semua orang menahan napas. Tasya menatap Bayu dari jarak dekat. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Bayu melihat sesuatu yang tak ia sangka. Bukan dingin, bukan marah. Kepercayaan. Selama ini, lanjut Tasya, suaranya kini lebih keras. Bayu bekerja tanpa pernah bermasalah. Dia datang paling pagi, pulang paling akhir, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. Arif mencoba menyela. Tapi Bu. Tasya mengangkat tangan. Dia mungkin office boy, katanya jelas, tanpa ragu. Tapi dia jujur. Kalimat itu jatuh seperti palu. Lorong itu sunyi total. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani membantah. Bayu terdiam. Dadanya bergetar. Matanya panas. Tenggorokannya terasa terbakar. Tak pernah, seumur hidupnya, ada orang berkuasa yang membelanya seperti itu. Tasya menoleh ke Arif. Cari dokumennya. Periksa ulang. Dan lain kali, pastikan sebelum menuduh. Arif menunduk. Baik, Bu. Kerumunan perlahan bubar. Orang-orang kembali ke meja masing-masing. Tapi suasana tak lagi sama. Ada rasa malu yang menggantung di udara. Bayu masih berdiri di tempatnya. Ia menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Terima kasih, Bu. Ucapnya pelan. Hampir tak terdengar. Tasya menatapnya sejenak. Lanjutkan pekerjaanmu, katanya singkat. Namun sebelum pergi, ia menambahkan dengan suara lebih rendah. Kamu tidak salah. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Bayu. Begitu Tasya pergi, Bayu membungkuk sedikit, berpura-pura merapikan troli. Padahal ia sedang menahan sesuatu yang hampir tumpah. Air mata. Ia menggigit bibirnya. Menarik napas dalam-dalam. Tak ingin ada yang melihat. Hari itu, Bayu belajar satu hal yang tak pernah ia bayangkan. Di dunia yang sering menginjak orang kecil, masih ada satu suara yang mau berdiri dan berkata bahwa ia berharga. Dan Tasya, tanpa ia sadari sepenuhnya, baru saja melakukan lebih dari sekadar membela seorang OB. Ia menanamkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan mengubah segalanya. Hujan turun lagi malam itu. Bukan hujan deras, melainkan rintik pelan yang mengetuk kaca jendela kantor dengan ritme teratur, seolah mengingatkan bahwa hari belum benar-benar selesai. Gedung perusahaan hampir kosong. Sebagian besar lampu sudah padam, menyisakan cahaya kuning temaram di lorong-lorong panjang. Bayu masih bekerja. Setelah kejadian siang tadi, suasana kantor terasa berbeda. Tatapan beberapa orang menghindar saat berpapasan dengannya. Ada yang pura-pura sibuk. Ada pula yang sekadar mengangguk singkat, tak lagi berani meremehkan terang-terangan. Namun Bayu tak merasa menang. Ia justru merasa lebih lelah dari biasanya. Di dadanya, ada perasaan campur aduk, lega karena dibela, tapi juga perih karena harus dipermalukan lebih dulu agar suaranya dipercaya. Ia mendorong troli kebersihan dengan langkah pelan. Pikirannya melayang. Bu Tasya. Nama itu terngiang pelan di kepalanya. Ia tak pernah menyangka CEO setinggi itu mau berdiri membelanya. Bukan sekadar membela, tapi percaya. Tanpa syarat, tanpa bukti, tanpa ragu. Bagi Bayu, kepercayaan adalah hal yang langka. Ketika ia selesai membersihkan lorong terakhir,
Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Ia hendak kembali ke pantry ketika suara memanggilnya pelan. Bayu. Ia menoleh. Di ujung lorong, Tasha berdiri. Bukan dengan wajah CEO yang tegas dan dingin, melainkan dengan ekspresi yang lebih tenang, nyaris lelah. Blazernya sudah dilepas, lengannya disilangkan di depan dada, seolah ia sendiri sedang menunggu sesuatu. Iya, Bu? Jawab Bayu gugup. Sudah selesai? Tanya Tasha. Sudah, Bu. Tasha mengangguk kecil. Hening sesaat menyelimuti mereka. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Kamu, ada waktu sebentar, lanjut Tasha. Bayu terdiam sejenak. Ia ragu. Namun ia mengangguk. Iya, Bu. Mereka berjalan ke pantry kecil di lantai itu. Tasha menyalakan lampu. Cahaya lembut menyinari ruangan yang sederhana. Tak ada jarak meja besar atau kursi eksekutif. Hanya 2 kursi dan meja kecil. Duduk, kata Tasha singkat. Bayu duduk dengan canggung. Tasha menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir. Gerakannya pelan, tanpa tergesa. Terima kasih, ucap Bayu refleks. Tasha tersenyum tipis, sangat tipis. Nyaris tak terlihat. Aku ingin minta maaf, kata Tasha tiba-tiba. Bayu terkejut. Maaf? Untuk apa, Bu? Untuk kejadian tadi, jawab Tasha. Kamu seharusnya tidak dipermalukan seperti itu. Bayu menunduk. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ia rencanakan. Namun justru kalimat itulah yang membuat Tasha terdiam. Sudah biasa. Berapa banyak orang yang harus disakiti dulu hingga kata itu terasa normal? Seharusnya kamu tidak perlu terbiasa, ujar Tasha pelan. Hening kembali jatuh. Lalu, entah mengapa, Tasha mulai bicara. Aku tidak suka keramaian, katanya tiba-tiba. Aku lebih sering merasa sendiri, bahkan di tempat penuh orang. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Ia tak menyangka. Sejak suamiku meninggal, lanjut Tasha, suaranya datar tapi berat. Aku berhenti membiarkan orang masuk terlalu dekat. Bayu diam. Ia mendengarkan. Tidak memotong. Tidak mengomentari. Orang-orang mengira aku kuat, kata Tasha lagi. Mungkin memang begitu. Tapi kadang, aku hanya lelah. Tangannya mengepal pelan di atas meja. Bayu menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia tahu rasa itu. Kalau boleh tahu, katanya ragu. Kenapa ibu tetap kerja terus, padahal kelihatan capek? Tasha tersenyum getir. Karena kalau aku berhenti, aku harus menghadapi rasa sepi itu. Jawaban itu menghantam sesuatu di dalam diri Bayu. Ia terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, ia membuka dirinya. Orang tua saya meninggal waktu saya masih muda, katanya pelan. Sejak itu, hidup rasanya kosong. Tasha menatapnya. Di desa, kami miskin, lanjut Bayu. Bukan miskin yang romantis, tapi miskin yang bikin orang sering diremehkan. Ia tersenyum kecil, pahit. Saya datang ke Jakarta bukan untuk mimpi besar. Saya cuma ingin bertahan. Kata-katanya sederhana, tapi jujur. Kadang, lanjut Bayu, suaranya bergetar. Rasanya hidup ini nggak pernah adil. Orang baik tetap susah. Orang jujur tetap disalahkan. Ia menunduk. Tapi saya capek kalau harus marah terus. Tasha mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjadi CEO yang memberi solusi. Ia hanya menjadi manusia yang hadir. Waktu ibu membela saya tadi, kata Bayu lirih. Itu pertama kalinya ada orang yang percaya sama saya tanpa syarat. Tasha menahan napas. Aku hanya mengatakan yang aku lihat, jawabnya pelan. Kamu bekerja jujur. Bayu mengangguk. Mereka terdiam lagi. Tapi kali ini, heningnya tidak canggung. Di antara 2 manusia yang berasal dari dunia berbeda,
ada satu kesamaan yang perlahan menjadi jelas. Kesepian. Tasya menatap Bayu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seragam biru muda atau posisi rendah. Ia melihat seseorang yang kehilangan, bertahan, dan tetap memilih untuk tidak menjadi pahit. Bayu menatap Tasya, dan ia tidak lagi melihat CEO dingin di puncak gedung. Ia melihat perempuan yang terluka, memikul beban besar sendirian. Di sanalah Tasya sadar bahwa di balik jabatan, kekuasaan, dan dinding yang ia bangun, ia dan Bayu sama-sama manusia yang belajar hidup dengan luka dan menamai kesepian sebagai kebiasaan. Dan malam itu, di pantry kecil yang sederhana, dua jiwa yang sama-sama sepi untuk pertama kalinya merasa tidak sendirian. Perasaan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, hampir tak terasa, seperti akar kecil yang merambat di balik dinding, diam-diam menguat sebelum akhirnya meretakkan segalanya. Tasya menyadarinya bukan karena getaran besar, melainkan karena hal-hal kecil yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menunggu. Bukan menunggu laporan keuangan. Bukan menunggu hasil rapat. Ia menunggu langkah pelan di lorong. Menunggu suara troli yang didorong dengan hati-hati. Menunggu sosok berseragam biru muda yang selalu menunduk sopan saat berpapasan. Dan kesadaran itu membuat Tasya takut. Suatu pagi, ia menyadari dirinya berdiri terlalu lama di depan jendela ruang kerja, menatap ke bawah, mencari satu sosok kecil di antara banyak orang. Saat ia menemukannya, dadanya terasa hangat, sekaligus sesak. Ini salah, pikirnya. CEO dan office bar. Atasan dan bawahan. Perempuan dengan kuasa dan laki-laki tanpa apa-apa. Dunia tidak akan melihat ketulusan. Dunia hanya akan melihat perbedaan. Sejak hari itu, Tasya mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi memperlambat langkah saat melihat Bayu. Tidak lagi memulai percakapan kecil. Tidak lagi menanyakan apakah ia lelah. Jika berpapasan, Tasya hanya mengangguk singkat. Dingin, profesional, seperti dulu. Bayu merasakannya. Ia bukan orang bodoh. Ia bisa merasakan perubahan sekecil apapun, karena sepanjang hidupnya ia terbiasa membaca suasana. Senyum Tasya menghilang. Tatapan hangat itu kembali menjadi netral. Bayu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini memang seharusnya begitu. Dia CEO. Aku OB. Jangan berharap. Namun setiap kali Tasya berlalu tanpa menoleh, ada sesuatu di dadanya yang tertinggal. Perih. Tapi ia paksa diam. Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar. CEO sering kelihatan ngobrol sama OB itu. Hati-hati, nanti jadi bahan gosip. Mana mungkin, beda kelas jauh. Kata-kata itu sampai ke telinga Bayu, meski tak pernah diucapkan langsung kepadanya. Ia mendengarnya saat membersihkan pantry, saat menyapu lorong, saat berdiri diam di sudut ruangan. Dan setiap kata terasa seperti peringatan. Malam itu, Bayu lembur sendirian. Lorong sudah sepi. Lampu-lampu sebagian mati. Ia mengepel lantai dengan pikiran penuh. Ia teringat wajah Tasya saat berbicara di pantry. Terlihat lelah, tapi jujur. Terlihat kuat, tapi rapuh. Kalau aku terus di sini, aku hanya akan menyulitkannya. Bayu tahu dunia kerja. Ia tahu bagaimana rumor bisa menghancurkan reputasi. Terlebih untuk seorang perempuan, CEO janda cantik yang selalu menjadi sorotan. Ia tidak ingin Tasya menjadi bahan gunjingan karena dirinya. Beberapa hari kemudian, Tasya duduk di ruang rapat, menatap presentasi tanpa benar-benar melihat. Pikirannya melayang pada satu nama yang terus muncul tanpa diundang. Bayu. Ia membenci dirinya sendiri karena ini. Karena perasaan itu tumbuh dari tempat yang tidak seharusnya. Karena untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, hatinya kembali bergetar. Dan itu berbahaya. Sore itu, Tasya melihat Bayu berdiri di lorong, berbicara singkat dengan staf HR. Bayu mengangguk pelan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ada firasat buruk yang menusuk Tasya. Ia memanggil sekretarisnya. Bayu OB itu. Kenapa?
Sekretaris itu ragu. Dia menyerahkan surat pengunduran diri, Bu. Dunia Tasya seakan berhenti. Apa? Suaranya turun 1 oktav. Iya, Bu. Katanya ingin berhenti baik-baik. Tasya berdiri begitu cepat hingga kursinya terdorong ke belakang. Panggil dia. Sekarang. Beberapa menit kemudian, Bayu berdiri di depan ruang kerja Tasya. Tangannya menggenggam map coklat tipis. Bahunya tegak, tapi matanya menahan sesuatu yang dalam. Duduk, kata Tasya singkat. Bayu duduk. Kenapa? Tanya Tasya. Langsung ke inti. Bayu terdiam lama. Ia menatap lantai. Menghela napas pelan. Saya tidak ingin jadi masalah, Bu, katanya akhirnya. Masalah apa? Suara Tasya sedikit meninggi. Gosip, jawab Bayu jujur. Perbedaan kita terlalu jauh. Tasya menatapnya tajam. Itu bukan alasan untuk berhenti. Bayu tersenyum kecil, senyum pahit yang membuat dada Tasya nyeri. Justru karena itu saya harus berhenti, katanya pelan. Saya tidak punya apa-apa untuk dipertahankan, tapi ibu punya segalanya. Kalimat itu seperti pisau. Saya menghormati ibu, lanjut Bayu. Dan karena itu, saya memilih pergi. Hening memenuhi ruangan. Tasya berdiri, berjalan ke arah jendela. Tangannya mengepal. Kamu pikir ini melindungiku? Tanyanya. Suaranya bergetar. Atau kamu hanya lari? Bayu menelan ludah. Saya menjaga harga diri saya dan masa depan ibu. Tasya berbalik. Matanya berkaca-kaca. Tapi Bayu tidak berani menatapnya lama. Kalau begitu, kata Tasya lirih, kamu pergi tanpa tahu apa yang kurasakan. Bayu menutup matanya sejenak. Justru karena saya tahu, jawabnya pelan, saya tidak boleh tinggal. Ia berdiri, membungkuk sopan, lebih dalam dari biasanya. Terima kasih, karena sudah melihat saya sebagai manusia. Bayu melangkah keluar. Tasya berdiri kaku, menatap pintu yang tertutup pelan. Di dadanya, ada sesuatu yang runtuh. Cinta itu ada, nyata, namun berada di tempat yang salah. Dan malam itu, 2 orang yang sama-sama sepi memilih menjauh. Bukan karena tak saling peduli, melainkan karena terlalu peduli hingga rela melepaskan. Pagi itu berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat menunggu Tasya. Jadwal padat. Wajah profesional kembali terpasang. Tidak ada satupun yang terlihat berbeda, kecuali hatinya yang terasa kosong tanpa sebab yang jelas. Tasya berjalan cepat melewati lorong kantor. Matanya refleks mencari satu sosok berseragam biru muda yang biasanya sudah sibuk sejak pagi. Tidak ada. Belum datang, gumamnya dalam hati. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Bayu mungkin sedang di lantai lain. Atau sedang membersihkan area belakang. Tasya memaksa fokus pada pekerjaannya. Namun waktu berlalu. Jam 10. Jam 12. Jam 3 sore. Bayu tak pernah muncul. Saat Tasya kembali ke ruangannya setelah rapat panjang yang melelahkan, langkahnya terhenti. Di atas mejanya, rapi, tepat di samping laptop, tergeletak sebuah amplop coklat kecil. Bukan laporan. Bukan dokumen kantor. Tangannya bergetar saat mengambilnya. Tulisan tangan sederhana di depan amplop itu membuat napas Tasya tercekat. Untuk Ibu Tasya. Ia membuka perlahan. Hanya 1 lembar kertas. Tidak panjang. Tidak dramatis. Namun setiap katanya seperti menekan dadanya. Terima kasih karena pernah memperlakukan saya sebagai manusia. Bukan sebagai OB. Bukan sebagai bawahan. Tapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Semoga ibu selalu dikelilingi orang-orang yang tulus. Bayu. Kertas itu jatuh dari tangannya. Tasya berdiri terpaku. Dunia di sekelilingnya terasa hening, seolah suara kantor menghilang begitu saja. Dadanya sesak. Napasnya berat. Tidak. Ia berlari keluar ruangan.
Bayu, panggilnya tanpa sadar. Beberapa karyawan menoleh, terkejut melihat CEO mereka berlari tanpa alas profesionalitas. Rambut Tasya sedikit berantakan. Wajahnya pucat. Ia menuju ruang OB. Kosong. Loker Bayu sudah bersih. Tidak ada tas lusuh itu. Tidak ada botol minum tua yang selalu dibawanya. Hanya ruang kosong yang dingin. Dia sudah pergi, Bu, kata seorang OB lain pelan. Kaki Tasya terasa lemas. Ia berlari ke lobi. Satpam. Tadi pagi ada OB keluar. Tanyanya dengan suara gemetar. Iya, Bu. Sekitar 1 jam lalu. Dia pamit baik-baik. Jawab Satpam itu jujur. 1 jam. Tasya berlari keluar gedung. Tanpa peduli tatapan orang-orang. Matahari sore menyilaukan. Jalanan ramai. Mobil lalu lalang. Bayu, teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya kebisingan kota yang tak peduli pada satu hati yang hancur. Tasya berdiri di trotoar. Napasnya terengah. Tangannya mencengkeram ponsel. Ia bahkan tidak punya nomor Bayu. Selama ini, mereka berbicara, tanpa pernah saling meminta lebih. Dan kini, ia kehilangan segalanya karena terlalu takut mengambil satu langkah. Air mata itu jatuh. Awalnya 1, lalu tak terbendung. Orang-orang menoleh. Beberapa karyawan yang menyusul terdiam, tak percaya. CEO kuat itu, yang dikenal tak pernah menangis, tak pernah goyah, kini berdiri di depan gedung kantornya, menangis tanpa suara. Tasya menutup wajahnya. Bayangan Bayu muncul di kepalanya. Cara Bayu menunduk sopan. Cara Bayu berbicara pelan. Cara Bayu peduli, tanpa meminta balasan. Ia baru sadar. Selama ini, Bayu bukan datang untuk merebut apapun. Ia datang hanya untuk tulus. Dan Tasya membiarkannya pergi. Kenapa aku begitu pengecut? Bisiknya di antara isak. Ia CEO. Ia punya kuasa. Ia bisa menghadapi dunia. Tapi untuk satu perasaan, ia kalah. Sore itu, langit Jakarta memerah. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, sejak kehilangan suaminya, Tasya menangis bukan karena duka lama, melainkan karena kehilangan yang baru saja terjadi. Kehilangan seseorang yang tak pernah ia genggam, tapi telah menyentuh hatinya lebih dalam dari siapapun. Dan di antara keramaian kota, Tasya berjanji dalam hatinya. Jika takdir masih memberi kesempatan, kali ini, ia tidak akan membiarkan cinta itu pergi tanpa diperjuangkan. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara hidup dengan luka. 5 tahun berlalu sejak hari Bayu pergi dari gedung itu, dari pintu kaca besar yang dulu menjadi saksi air mata Tasya. 5 tahun di mana hidup berjalan, tapi tidak pernah benar-benar sama. Bagi Tasya, dunia tetap berputar seperti biasa. Ia masih CEO, masih dingin di mata publik, masih kuat di ruang rapat. Namun setiap malam, saat gedung kosong dan lampu-lampu kota menyala dari kejauhan, Tasya sering berdiri di depan jendela ruang kerjanya, mengingat seorang pemuda berseragam biru muda yang pernah berkata dengan tulus, "Ibu kelihatan capek, semoga hari ini dimudahkan." Kalimat sederhana itu tak pernah hilang. Tasya tidak pernah menikah lagi. Bukan karena trauma, melainkan karena hatinya sudah terlanjur mengenal satu bentuk ketulusan yang tak bisa dibandingkan. Sementara itu, Bayu menjalani hidup yang jauh berbeda. Hari ia meninggalkan Jakarta, ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada rencana besar, tidak ada modal. Hanya tekad yang sama seperti saat pertama kali datang, bertahan hidup tanpa mengorbankan harga diri. Ia bekerja apa saja. Kuli bangunan, kurir malam, penjaga gudang. Ia jatuh berkali-kali, ditipu, gagal, hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, caranya memperlakukan orang lain. Ia tetap sopan, tetap jujur, tetap peduli. Dan entah bagaimana, ketulusan itu membuka jalan.
Bayu belajar berdagang kecil-kecilan. Belajar membaca peluang. Belajar dari kesalahan. Tahun demi tahun, usahanya tumbuh. Perlahan. Tidak instan. Tidak sensasional. Hingga suatu hari, nama Bayu Pratama muncul dalam daftar pengusaha muda yang akan bekerja sama dengan perusahaan besar. Perusahaan yang dipimpin oleh seorang CEO bernama Tasya. Hari itu, Tasya duduk di ruang rapat, membaca proposal kerjasama. Pandangannya berhenti pada satu nama. Tangannya membeku. Bayu Pratama. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini, orangnya? Tanyanya pada asistennya. Iya, Bu. Pemilik perusahaan logistik yang sedang naik. Katanya beliau akan datang langsung besok. Malam itu, Tasya tidak bisa tidur. Ia bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia bukan lagi CEO yang takut disakiti. Namun di hadapan satu nama itu, ia kembali menjadi manusia biasa. Keesokan harinya, ruang rapat dipenuhi suasana formal. Pintu terbuka. Seorang pria masuk. Setelan sederhana tapi rapi. Wajahnya lebih dewasa. Tatapannya tenang. Posturnya tegak, bukan karena jabatan, tapi karena kepercayaan diri yang lahir dari perjuangan. Bayu. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Bayu melihat ke arah ujung meja. Dan di sana, Tasya. Tidak ada seragam OB. Tidak ada kursi rendah. Hanya dua pasang mata yang saling mengenali dalam diam. Rapat berjalan profesional. Angka dibahas. Kerja sama dirancang. Tidak ada satupun yang menyinggung masa lalu. Namun saat rapat selesai, Bayu berdiri, hendak pergi. Tunggu, kata Tasya pelan. Bayu menoleh. Boleh bicara? Sebentar? Di luar kapasitas kantor. Bayu mengangguk. Mereka berdiri di balkon gedung. Tempat langit Jakarta terbentang luas. Tidak ada jabatan. Tidak ada atasan atau bawahan. Hanya Tasya. Dan Bayu. Aku ingin minta maaf, kata Tasya. Suaranya tenang tapi jujur. Bukan karena dulu aku CEO, tapi karena aku takut. Bayu tersenyum tipis. Aku tahu. Tasya menatapnya. Kali ini tanpa ragu. Kali ini, aku tidak datang sebagai CEO, katanya. Aku datang sebagai perempuan yang pernah kehilangan, dan tidak ingin kehilangan lagi. Ia menarik napas. Bolehkah? Kali ini aku memperjuangkan perasaanku. Bayu menatapnya lama. Di benaknya terlintas masa lalu. Tas lusuh, lorong kantor, surat perpisahan, dan air mata yang tak pernah ia lihat, tapi ia rasakan. Ia tersenyum. Bukan senyum pahit. Bukan senyum menahan luka. Melainkan senyum seseorang yang akhirnya sampai. Kita sekarang sejajar, kata Bayu pelan. Bukan karena status, tapi karena kita sama-sama berani jujur. Tasya tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan. Dan di bawah langit sore Jakarta, dua orang yang pernah berpisah karena jarak dunia, akhirnya berdiri berdampingan. Karena cinta sejati tidak lahir dari kekuasaan, tidak tumbuh dari status, melainkan dari ketulusan yang bertahan meski diuji waktu.